Selamat datang di Afrika Van Java atau Taman Nasional Baluran. Terletak di situ Bondo, Baluran punya savana luas nan istimewa. Pada savana ini rumah bagi beragam spesies satwa liar. Salah satunya Bos javanicus atau banteng Jawa. Satwa endemik Pulau Jawa ini kini mulai diambang kepunahan. Banteng Jawa, satu dari 5 spesies banteng yang ada di dunia. Kemiripannya dengan sapi Bali sering membuat orang salah kaprah. Meskipun dua spesies ini mirip dan berkerabat, tetapi mereka berbeda. Nah, di Baluran, banteng istimewa ini dimaksimalkan populasinya dengan cara breeding atau seleksi indukan dan menjaga habitat alami. Hasilnya, 3 bulan lalu seekor anakan banteng Jawa berhasil dilahirkan. Ini ada 1 pejantan dewasa, lalu ada 2 istri ya Pak? Ada 2 istrinya nih, ada 2 betina dewasa dan ada anakan 3. Populasi banteng Jawa sendiri di Baluran ini terakhir 2015 katanya 40-an ekor. 46 ekor. Tapi untuk melihatnya di habitat asli itu memang sangat sukar. Petualangan sesungguhnya pun dimulai. Saya beserta tim Polhut Taman Nasional Baluran akan mencari jejak banteng Jawa liar langsung di habitat aslinya. Luas Taman Nasional Baluran mencapai 25.000 hektar. Tak heran, banteng Jawa sangat sulit dilihat langsung karena jumlahnya yang sedikit. Jadi karena luas sekali kawasan Baluran ini, untuk dapat lihat banteng itu di habitat asli, kita perlu tahu titik-titik tertentu. Nah, salah satu titik yang mau kita tuju ini tempat minum ya? Iya, tempat minumnya dia. Lokasi pemasangan kamera pengintai kali ini ada di zona inti Taman Nasional. Di area ini hampir tidak ada perjumpaan antara manusia dan satwa. Itu sampai di tempat pemasangan kamera trap yang pertama. Ini tempat minum ya? Iya, ini memang diisi ya? Iya, dibuat hanya untuk kemarau, enggak? di saat musim kemarau. Dipasang ya beberapa titik ya. Kamera trap ini dia ya. Di sini bilangnya apa tadi Mas? MMS? Ya, kamera trap MMS. Itu kayak sistem mengirim pesan Iya, SMS betul. begitu. Jadi kan? kalau misalkan nanti ada objek yang tertangkap, dia akan mengirimkan gambar yang didapat itu ke device yang sudah disiapkan untuk menerima gambarnya. Banteng Jawa, satu-satunya cara mengawasi hewan ini yaitu dengan penggunaan kamera trap. Pada musim panas, penampungan air merupakan tempat yang pas untuk memasang kamera trap. Air sebagai salah satu kebutuhan utama akan menjadi daya tarik bagi satwa untuk mampir dan minum. Sekarang mari berdoa. Semoga kami bisa bertemu banteng Jawa. Wah. Hasil kamera trap membuat saya bangga. Banteng Jawa masih lestari di sini. Jadi kalau kita mau lihat di habitat aslinya, based on kamera trap, ternyata memang masih ada. Terakhir di tahun 2015 kemarin itu ada 46. Berarti meningkat, ada Iya, 3 meningkat. anakan ya. Nah, harapan ke depannya supaya tidak ada lagi pemburuan, jadi status Bos javanicus itu tidak lagi terancam punah. Nah, kalau misalnya kayak gini lumayan pede nih. Iya. Ya kan? Ada ternyata di alamnya berkembang biak secara alami. Jenis hutan lebat dan bersemak sangat disukai banteng Jawa. Wilayahnya mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 2100 di atas permukaan laut.
Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar hingga Indonesia merupakan negara penyebaran bos javanicus. Sayangnya di Brunei Darussalam, Bangladesh dan India, hewan ini telah dinyatakan punah. Tak hanya banteng, sebagian besar satwa liar sangat sulit ditemui di Pulau Jawa. Rusaknya habitat, perubahan iklim, serta predator menjadi beberapa penyebabnya. Yang paling utama ulah manusia yang semakin ganas dengan perburuan dan perebutan lahan. Baluran penuh dengan kejutan khas alam liar. Kami seperti dibawa memasuki kerajaan fauna. Sebagian spesies satwa bahkan sudah sangat sulit ditemukan, seperti lutung Jawa. Sekarang kita eksplor kekayaan alam lainnya di tanah Jawa. Jamu herbal, penambah nafsu makan sekaligus obat cacing. Khasiatnya dipercaya ampuh untuk menambah bobot sapi ternak dan menjamin kesehatan usus serta lambungnya. Kayak kopi, warna kopi hitam tapi yang encer gitu, kayak gitu warnanya. Nanti habis itu nggak dicampur. Nanti habis itu nggak di... Semua sapi kebagian tanpa terkecuali, walau ada ekstra usaha dengan sapi kurus yang tidak suka rasa jamu. Ini dilakukan bukan karena pemaksaan, tapi lebih kepada menjaga kesehatan pencernaan hewan ternak. Ramuan ini optimal menjaga tumbuh kembang ternak. Inilah minumlah. Sapi. Jadi kalau misalnya ini dia dikasih sehari, satu kali minum tiga contang. Iya, pokoknya satu kali ngasih jamu biasanya 3 contang. Kayaknya pahit banget ya Pak, dia sampai gitu. Ya memang pahit sekali. Kalau sapinya itu kelihatannya perutnya buncit tapi badannya kurus kan yang pasti cacingan. Cacingnya. Kalau dikasih ini biasanya dikasih pagi, sorenya sudah keluar cacing. Cacingnya? Iya. Sama orang juga ini bisa? Orang minum ini? Ya, boleh. Bapak minum ini? Iya. Beneran? Iya, benar. Kok mukanya pada tegang begini sih? Saya jadi takut. Saya jadi takut. Ya enggak begitu pahit sih sebenarnya. Paling pahitnya setelah meminumnya gitu. Iya. Ayo. Enak. Waduh. Aus. Bapak. Gimana? Enak? Pokoknya pahitnya tuh langsung nendang gitu di mulut tuh langsung jos. Rasanya di rahang belakang terutama. Langsung melek nih saya. Iya. Bener, jadi memang pahit tidaknya itu masalah terbiasa saja ya. Saya ngebayangin minum seetik gitu dong, sedikit itu aja rasanya nendang gitu di mulut. Apalagi kalau yang ini banyak banget minumnya doyan. Ya, tapi kan besar. Iya sih. Terbukti bebas cacing dan nafsu makannya bagus.
Pembuatan jamu herbal sehat usus ini menggunakan tanaman semak bidoro gunung dan kulit kayu pohon mimbo. Bahan-bahan ini banyak digunakan juga untuk pengobatan ragam penyakit seperti malaria dan disentri. Prosesnya mirip dengan pembuatan jamu pahitan. Ini nggak kayak seperti kita nyuci sayur gitu sebelum diproses masak kan. Ini yang dicuci akar, batang, daun, kulit kayu, setajam. Cuci satu kali terus udah buang airnya. Oke. Untuk bisa mendapatkan khasiatnya, semua bahan direbus 1 jam lamanya hingga air berubah menjadi kemerahan. Dua bahan utama pembuatan jamu sehat pencernaan yakni bidoro gunung dan kulit batang pohon mimbo, tumbuh subur di dataran tropis. Ya, saya sama Pak Masuri dan Pak Abdullah ini kita ada di Selogiri Banyuwangi. Kita mau cari namanya Bidoro Gunung. Bidoro Gunung, oke. Wah, duri, awas, hati-hati, yuk. Ini, Pak. Iya. Ini bukan masih kecil. Walaupun kecil kayak gini, usianya ini bisa 4 sampai 5 tahun. Kalau perkembangan untuk besar itu memakan waktu sekitar 15 tahun baru segede ini, Mbak. Hah? Jadi memang pertumbuhannya lama. Iya. Jadi ini apa yang kita ambil? Semuanya kita ambil nanti. Iya, Bapak? ini kalau digodok dibuat jamu itu, seakar-akarnya, sak daunnya, Semuanya sak tangkainya, diambil. iya. Siap, boleh, Pak. Ayo. Waduh! Astagfirullah. Keras. Ya Allah. Bapak, untung nggak ngelinding ke bawah. Bahan utama jamu mujarab ini sangat mudah ditemukan di sekitar Banyuwangi. Tanaman semak ini bisa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, dan daunnya yang kaya akan kandungan tonikum. Oke, baik. Nah, ini bintoro gunungnya cukup. Kita mau cari satu bahan lagi, dibilangnya mimbo. Iya. Mimbo. Pohon Soekarno ada yang Karena dulu Presiden RI kita yang pertama yang menanam itu. Nah, kita cari dulu. Lewat mana kita turun nih? Lewat jalan sini? Yuk, yuk. Sini. Ada apa sih Pak namanya, Ding? Mimbo tumbuh subur di dataran tropis. Rasa pahit dari kulit mimbo dipercaya berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan. Kayu mimbo itu sendiri kalau misalnya di Banyuwangi memang terkenalnya sebagai kayu keras. Jadi memang lazim penggunaannya untuk kusen atau untuk pintu begitu ya Pak ya. Kalau yang sudah besar, nah untuk perabotan rumah. Tapi kalau yang masih kecil begini, dia punya kulit luar memang hanya untuk dimanfaatkan sebagai jamu saja. Selagi di Banyuwangi, saya mau icip-icip sayur kelentang. Dari aroma bumbunya yang sedap, saya sudah membayangkan rasanya di lidah. Ulek nih. Enggak. Begini aja. Iya. Langsung. Karena dia asam ya, jadi kalau diulek lebih kecut. Jadi nggak enak. Sama kelentangnya. Oh, ini nanti dicampur ke situ. Langsung. Iwaknya iwak asin, tempe Nih, jadi memang banyak sekali kejutan gitu. Saya pikir tadi karena dibikin sambal, kita akan makannya terpisah. Tidak. Ternyata dikasih campur satu kali dengan si sayur kelentangnya. Oh, oke, baiklah. Boleh Bu, silakan. Saya jadi kagok nih kayak gimana. Ayo, boleh Bu.
Potongan buah kelentang direbus tak lain untuk melunakkan bagian dalamnya. Sayur kelentang dengan bumbu racikan tomat ranti menciptakan olahan penuh cita rasa bergizi tinggi. Faktanya, biji buah kelentang mengandung aneka vitamin, protein, dan zat besi. Menu favorit desa Kletak ini lebih maksimal ketika disantap selagi hangat. Sayur kelentang yang rasanya segar paling cocok dinikmati dengan nasi jagung. Rasanya manis dan lebih harum. Di Banyuwangi, Ranti wajib jadi teman untuk menikmati sayur kelentang. Harumnya segar. Saya jadi tidak sabar nih untuk mencicipinya. Suapan pertama masuk ke mulut, kalau yang penasaran rasanya kayak apa? Rasanya kayak sayur asem. Kok kayak sayur asem, Bu? Kayak ada seperti rasa melinjonya, kacang tanahnya. Padahal enggak ya, padahal kita cuma pakai kelentang tok ya. Sama si tomat ranti ini, sama sambal ya, sama cabe. Kenapa rasanya jadi kayak sayur asem?